Bertahun-tahun kemudian jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Anakku, kemarilah. Kita harus membuat sebuah bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Baik, ayahku. Mereka pun membuat bahtera itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Lalu bahtera itu pun telah selesai dibuatnya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya anak-anaknya. Datanglah segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap dari segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang jantan dan betina. Setelah semuanya masuk, Tuhan menutup pintu kapal. Banjir itu terus melanda selama 40 hari, dan air menjadi cukup tinggi sehingga kapal itu dapat mengapung. Air semakin tinggi, dan kapal itu terapung-apung pada permukaan air. Air itu terus bertambah tinggi, sehingga tergenanglah gunung-gunung yang paling tinggi. Air terus naik sampai mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak-puncak gunung. Tuhan membinasakan segala makhluk yang hidup di bumi ini, manusia, burung, dan binatang darat, baik kecil maupun besar. Yang tidak binasa hanyalah Nuh dan semua yang ada bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Air itu tidak kunjung surut selama 150 hari. Pada tanggal 17 bulan 7, kapal itu kandas di sebuah puncak di pegunungan Ararat. Air terus surut, dan pada tanggal 1 bulan 10, puncak-puncak gunung mulai tampak. Setelah 40 hari, Nuh membuka sebuah jendela kapal dan melepaskan seekor burung gagak. Burung itu tidak kembali ke kapal, melainkan terus terbang kian kemari, sampai air banjir sudah surut sama sekali. Nuh menunggu 7 hari lagi, lalu melepaskan lagi burung merpati itu. Pada petang hari burung itu kembali kepadanya membawa sehelai daun zaitun yang segar pada paruhnya. Sekarang Nuh tahu bahwa air telah surut. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepaskan merpati itu sekali lagi. Dan kali itu, burung itu tidak kembali kepadanya. Pada tanggal 27 bulan 2, bumi sudah kering. Lalu berkatalah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri mereka. Bawalah keluar semua burung dan binatang lainnya, besar maupun kecil, supaya mereka bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh bumi." Lalu keluarlah Nuh dari kapal itu bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya, dan istri-istri mereka. Semua burung dan binatang darat keluar dari kapal itu, masing-masing bersama kelompok sejenisnya. Nuh mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan. Diambilnya seekor dari setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran di atas mezbah itu. Bau harum kurban persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, dan ia berkata di dalam hati, "Aku tak akan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia.
Aku tahu bahwa sejak masa mudanya, pikiran manusia itu jahat. Aku tak akan pernah lagi membinasakan segala makhluk yang hidup seperti yang baru kulakukan ini. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam.